Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita diberi ujian oleh Allah, ataupun ketika kita diberi nikmat oleh Allah, semoga kita senantiasa dalam keadaan mukmin yang ideal, mukmin yang ajaban, mukmin yang baik, yang semoga dengan kita menjadi mukmin yang baik, kita senantiasa insya Allah suka sama kita. Sehingga ketika kita diberi ujian oleh Allah, kita harus bersabar, dan itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Bukankah Allah sudah menjelaskan wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar. Jadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Orang mukmin itu mungkin gak ada istilah kata bete gitu, gak ada istilah seperti ini. Misalnya hari ini gue kok rugi banget ya, gak ada orang mukmin rugi. Orang itu kan cuman ada dua varian, kalau nggak nikmat ya ujian. Cuman varian ujian itu ada bermacam-macam, sebagaimana seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Di situ menjelaskan ada 3 macam ujian yang Allah sebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Dari penjelasan ayat tersebut dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan seperti ini. Apakah kalian mengira bahwasanya masuk surga tanpa diuji, hanya mengatakan keislaman tanpa diuji, seperti halnya orang-orang terdahulu? Mereka diuji dan digoncangkan dengan berbagai cobaan. Sampai-sampai Rasulullah sendiri dan orang-orang yang bersamanya berkata seperti ini. Bilakah pertolongan Allah itu akan tiba? Kemudian saat itu Allah menepati janjinya dan mengatakan kepada mereka, pertolongan Allah sudah dekat. Jadi yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 214 itu menjelaskan ada 3 macam ujian. Yang pertama, ba'sa, itu bisa berupa malapetaka, contohnya seperti ujian fisik. Dan dharra, itu seperti kesengsaraan, contohnya seperti ujian harta, misalnya bisnis ataupun pekerjaan lainnya. Kemudian zulzilu, itu digoncangkan seperti contohnya misalnya itu diputusin pacar atau ditinggal nikah sama pacarnya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, dalam surat Al-Baqarah ayat 214 ini dijelaskan ada 3 macam varian ujian tersebut, tetapi hanya ada 2. Kalau nggak nikmat ya ujian gitu. Jadi orang Islam itu di antara 2 itu saja. Kalau nggak nikmat ya ujian. Untuk itu teman-teman semuanya, ketika kita diuji oleh Allah ataupun dikasih nikmat oleh Allah, kita harus senantiasa bersabar dan bersyukur, karena di balik kesabaran ada berjuta kebaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.